Assalamualaikum Ananda semua, selamat pagi, semangat pagi Ananda semua. Semoga Ananda semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar hari ini. Baiklah Ananda, hari ini kita masih membahas tentang bilangan, yaitu bilangan pecahan, dengan subbabnya yaitu mengenal bilangan pecahan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menerapkan konsep pecahan. Coba Anda perhatikan ilustrasi berikut ini. Ini adalah contoh pecahan, yaitu sebuah pizza. Pizza adalah makanan cepat saji yang menjadi makanan favorit bagi sebagian orang. Sebelum disantap, pizza biasanya terlebih dahulu dipotong menjadi beberapa bagian, sehingga setiap potong pizza merupakan bagian dari keseluruhannya, yang dalam matematika dikenal dengan istilah pecahan. Pecahan dan lambangnya. Perhatikan contoh berikut. Ibu membeli satu buah pizza, kemudian pizza tersebut dipotong menjadi 4 bagian yang sama untuk dibagikan kepada 4 anaknya. Berapa bagian untuk masing-masing anak? Perhatikan gambar ilustrasi berikut. Dari gambar ilustrasi dapat kita lihat terdapat sebuah pizza mula-mula utuh. Kemudian pizza tersebut dipotong atau dibagi menjadi 2 bagian yang sama. Perhatikan pula 2 bagian pizza yang telah dipotong. Satu bagian dari pizza yang dipotong tersebut disebut 1/2 atau 1/2 atau setengah dan ditulis 1/2. Sedangkan jika kedua bagian potongan dari pizza tersebut dipotong lagi menjadi 2, maka dari sebuah pizza tersebut akan diperoleh 4 bagian pizza yang sama. Satu bagian pizza dari 4 bagian yang sama itu disebut 1/4 atau 1/4 dan ditulis 1/4. Jadi bagian yang diperoleh masing-masing anak tersebut adalah 1/4 bagian pizza. Dari penjelasan contoh tadi, kita dapat menemukan bilangan 1/2 dan 1/4. Kedua bilangan tersebut disebut dengan bilangan pecahan. Pada pecahan 1/2, angka 1 disebut sebagai pembilang dan angka 2 disebut sebagai penyebut. Sedangkan pada pecahan 1/4, angka 1 disebut pembilang dan angka 4 disebut sebagai penyebut. Jadi, bilangan pecahan itu dapat diartikan sebagai sebuah bilangan yang memiliki pembilang dan juga penyebut. Coba Ananda perhatikan dan amati gambar persegi berikut. Daerah persegi tersebut dibagi menjadi 4 bagian yang sama. Daerah yang diarsir adalah 3 bagian dari 4 bagian yang sama. Sehingga jika kita tuliskan dalam bentuk pecahan, maka pecahannya adalah 3/4. Dari uraian sebelumnya, dapat kita simpulkan pecahan adalah bilangan yang dapat dinyatakan sebagai A/B, di mana A dan B merupakan bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Bilangan A dinamakan pembilang dan bilangan B dinamakan penyebut. Jika nilai A kecil dari B, maka A/B disebut pecahan murni. Pecahan murni yaitu pecahan yang nilai pembilangnya kurang dari penyebutnya.
Contohnya 1/2. 1/2 nilai pembilangnya lebih kecil daripada penyebut. Nilai pembilangnya 1, nilai penyebutnya 2. Kemudian 1/4. 1/4 nilai pembilang juga lebih kecil daripada nilai penyebut. Kemudian 3/4. Nilai pembilangnya 3, nilai penyebutnya 4. Jadi pecahan 1/2, 1/4, 3/4 termasuk pecahan murni. Karena nilai pembilangnya lebih kecil dari nilai penyebutnya. Sedangkan jika nilai A lebih besar dari B, maka A/B disebut pecahan tidak murni. Maksudnya, pecahan yang tidak murni adalah pecahan yang nilai pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Contohnya 3/2. Nilai pembilang yaitu 3 lebih besar dari nilai penyebut yaitu 2. Begitu juga dengan 11/5 dan 20/8. Bilangan pecahan dapat juga digambarkan dengan menggunakan garis bilangan. Pada garis bilangan, bilangan-bilangan pecahan diwakili oleh titik-titik yang terletak di antara dua bilangan bulat. Contohnya, yang pertama yaitu 1/2. 1/2 terletak di antara 0 dan 1. Jarak dari titik 0 ke titik 1 dibagi menjadi dua bagian yang sama, sehingga terdapat titik untuk pecahan 1/2. Untuk yang kedua, yaitu 1/3 dan 2/3. Jarak dari titik 0 ke titik 1 dibagi menjadi 3 bagian yang sama, sehingga terdapat titik untuk pecahan 1/3 dan 2/3. Pecahan senilai. Dua pecahan atau lebih disebut senilai jika memiliki bentuk paling sederhana yang sama. Contohnya 1/2, 2/4, 3/6, 4/8, dan 6/12. Jika kita bentuk ke dalam bentuk yang paling sederhana, maka pecahan tersebut memiliki nilai yang sama, yaitu 1/2 sama dengan 2/4, sama dengan 3/6, sama dengan 4/8, sama dengan 6/12. Sehingga pecahan-pecahan tersebut termasuk ke dalam pecahan yang senilai. Bagaimanakah cara memperoleh pecahan yang senilai? Untuk memperoleh pecahan yang senilai, kita harus mengetahui hubungan yang terdapat pada pecahan-pecahan yang senilai tersebut. Coba Anda perhatikan uraian berikut. Yang pertama, 1/2 sama dengan 1 dikali 2 per 2 dikali 2 sama dengan 2/4. Di sini pembilang dan penyebutnya sama-sama dikali dengan 2, sehingga diperoleh 1/2 sama dengan 2/4. Kemudian 1/2 sama dengan 1 dikali 5 per 2 dikali 5 sama dengan 5/10. Di sini pembilang dan penyebutnya dikali dengan 5. Sama-sama dikali 5, jadi diperoleh 1/2 senilai dengan 5/10. Selain dengan cara dikalikan, bisa juga dengan cara dibagi.
yaitu 3/6. 3/6 sama dengan 3 dibagi 3 per 6 dibagi 3 sama dengan 1/2. Jadi 3/6 sama dengan 1/2. Kemudian 5/10 sama dengan 5 dibagi 5 per 10 dibagi 5 sama dengan 1/2. Jadi 5/10 sama dengan 1/2. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pecahan yang senilai dapat diperoleh jika pembilang dan penyebut suatu pecahan dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama. Contoh soal. Yang pertama, tentukan sebuah pecahan yang senilai dengan 2/3. Penyelesaiannya 2/3 di sini sama-sama kita kalikan dengan 2 pada pembilang dan penyebutnya. 2/3 sama dengan 2 dikali 2 per 3 dikali 2 sama dengan 4/6. Di sini untuk pengalinya boleh dikalikan sama-sama dikali 3, boleh sama-sama dikali 4, boleh sama-sama dikali 5. Contoh yang kedua, nyatakan 45 menit dari 1 jam sebagai bentuk pecahan. Penyelesaiannya, Ananda masih ingat 1 jam itu sama dengan 60 menit. Jadi 45 menit dari 1 jam itu sama dengan 45 per 60. Di sini 45 dan 60 untuk mencari pecahan yang senilai, pembilang dan penyebutnya sama-sama kita bagi dengan 15. Sehingga diperoleh 45 dibagi 15 sama dengan 3, 60 dibagi 15 sama dengan 4. Jadi dapat kita peroleh nilainya sama dengan 3/4 bagian dari 1 jam. Cukup sekian materi tentang mengenal pecahan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.